Ya, terus yang terakhir kasus untuk yang ini kan tadi hanya satu satu pajak satu jenis barang aja. Lalu bagaimana jika terdapat dua pajak di sini atau sorry dua dua barang di sini. Oh, bukan dua barang ya atau lebih dari satu barang. Jadi nanti kita punya eh, untuk barang barang X itu ya. Barang X itu adalah kan nanti akan punya persamaan dari QS ya atau fungsi permintaannya. Iya, aku udah di sini akan ada fungsi permintaan. Sini juga fungsi penawaran. Terus ada juga barang-barang Y gitu ya. Dia nanti juga akan punya fungsi permintaannya. Dia akan juga punya fungsi penawarannya. Iya, gitu ya. Nah, nanti step-stepnya ya, kita lihat langsung aja di soal ya. Ya, di sini kita punya jelas Q, Q-1, P1, dan P2. Berarti ada barang satu dan barang kedua. Untuk yang barang satu kita punya QD1 dengan 145 min 2P1 plus P2. Terus fungsi penawarannya, eh ya, sorry, ya penawaran minus 45 plus P1. Lalu untuk yang barang dua, di sini kita punya QD2 sama dengan 30 plus P1 min 2P2. Lalu QS2-nya minus 40 plus 5P2. Oh ya, satu lagi lupa. Jadi untuk lebih dari satu barang itu nanti akan ada eh, yang namanya ini ya, akan ditanyain apakah barang itu substitutable, subti- substitutable atau komplementer. Jadi apakah itu barang substitusi atau barang komplement. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalian lihat di sini. Misalnya untuk yang QD1 ini ya. QD1 terus kita lihat yang kan ini hubungannya barang satu dengan barang kedua kan. Terus kita lihat barang kedua di sini. Kalau korelasinya positif, di sini kan positif ya, maka dia adalah barang substitusi. Kalau korelasinya negatif, itu nanti dia barang uh, komplement. Analoginya gimana? Jadi kalau barang substitusi, jika aku punya itu adalah banyaknya permintaannya. Misalnya harga barang pertama tentunya adalah kopi dan teh misalnya. Ini kan barang yang kemungkinan akan saling menggantikan kan ya. Misalnya kopi itu naik, P1 itu naik, harga dari kopi ini naik. Maka akibatnya apa? Kalau kita lihat di kurva permintaan,
Kalau P1-nya naik, berarti kan kuantitas untuk permintaan satunya dia akan turun kan. Lalu, tapi akibatnya apa? Teh yang harganya eh, atau standar ataupun turun gitu ya, permintaan dari barang kedua dia akan naik ya karena ini akan menggantikan gitu ya. Jadi si teh ini karena kopi ini harganya naik, maka teh akan menggantikan. Maka akibatnya apa? Korelasinya adalah korelasi yang positif. Tapi kalau barang komplementer, ini anggapannya mungkin komplementer kan saling melengkapi ya. Kalau kalau substitusi itu saling mengganti, komplementer saling melengkapi. Contohnya mungkin apa? Kopi dan gula misalnya. Kalau harga kopi naik, berarti akibatnya apa? Permintaan kopinya kan juga akan menurun kan? Nah, karena permintaannya menurun, berarti harga harga kopinya, permintaan untuk kopi itu menurun. Yang awalnya kopi itu selalu disandingkan dengan gula, tapi akhirnya kopi itu permintaannya menurun, gula kan juga pasti apa menurun kan permintaan untuk gula. Q2 juga akan menurun. Nah, terus kita lihat korelasi di sini. Dia naik, Q2 malah turun. Berarti korelasinya adalah negatif. Nah, ini deh. Kalian lihat di sini. Berarti kalau kita lihat lagi di sini, ini kan untuk yang Q1, permintaan dari barang ke satu, dia korelasinya positif. Maka bisa kita bilang ini adalah substitusi kan ya. Dan yang kedua juga demikian. Untuk Q2, kita lihat P1 di sini dia positif. Maka korelasinya adalah positif. Ingat yang berlawanan. Jadi ini kan dipengaruhi oleh kita mau melihat barang satu dengan barang kedua gitu ya. Di barang satu kita bandingin dengan barang dua, barang kedua kita bandingin dengan barang satu. Ini harga dan kuantitasnya sama-sama positif itu kan korelasinya. Maka kita bisa simpulkan untuk yang ini berarti yang pertama Q1 atau barang barang satu dan barang kedua adalah substitusi substitusi gitu ya. Nah, terus yang kedua pertanyaannya adalah masing-masing ada jumlah barang tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium untuk kedua barang. Nah, ini yang membedakan antara barang satu dan barang kedua. Jadi ada dua step. Yang pertama, step-stepnya, langkah-langkahnya. Kalau ada dua barang, kalian cari equilibrium di masing-masing titik dulu. Berarti nanti kan dari eh, langkah pertama, equilibrium di equilibrium untuk barang satu, berarti Hi D1 sama dengan Hi S, itu ya. Terus nanti dari sini kalian akan dapat persamaan. Terus yang kedua, equilibrium barang dua, berarti QD2 sama dengan QS2, QS1 di sini. Maka di sini nanti kalian akan dapat persamaan satu, sini nanti akan dapat persamaan dua. Nah, langkah tiga, kalian selesaikan
persamaan satu dan persamaan duanya. Oke. Nah, kita kan punya untuk yang barang satu ini. Oke, kita punya barang satu. Kita kan punya persamaan ini tadi. Maka untuk yang pertama, ID1 sama dengan QS1. Sehingga akibatnya apa? QD1 di sini, kan ini akan sama dengan ini kan. Berarti QS1 nanti akan sama dengan 145 min 2P1 plus P2. Ini tetap ya. QS1 sama dengan min 4S 45 plus P1. Kita kurangkan aja. Ini akan 0, hilangkan. Jadi ini akan menjadi 145 minus 45 berarti 100. 100 min 2P1 min P1 min 3P1 plus P2. Berarti akan kita peroleh 3P1 minus P2 sama dengan 100. Ini akan jadi samaan yang sama. Terus dari barang yang kedua, dari barang kedua sama kayak tadi berarti Ki D2 sama dengan Ki S2. Akibatnya, akibatnya ini ya, Ki D2 ini akan jadi Ki S2. Ki S2 sama dengan 30 plus P1 min 2 P2. Lalu akibatnya yang ini tetap ya, Ki S2 sama dengan 30 minus 40 plus 5 P2. Kita eliminasi aja, berarti ini tinggal 0 sama dengan 30 min, oh sorry ini 145 min minus 45 berarti 90 ya, sorry, sorry. Berarti ini 90, 190 itu ya. Sini 30 minus min 40 berarti 70. Ditambah dengan P1 min P1 itu tetap ya, karena dikurangi 0. Min 2P2 min 5P2 min 7P. Sehingga kalau kita substitusi sini, P min 7P2 itu sama dengan minus 70. Ini persamaan ya kedua. Nah, langkah ketiga, selesaikan persamaan satu dan persamaan dua. P1 ya. Satu plus satu. Persamaan satu kita punya 3P1 minus P2 sama dengan 190. Persamaan kedua kita punya P1 min 7P2 sama dengan minus 70. Kita pakai substitusi, eliminasi aja ya. Berarti kita kalikan ini kali satu, ini kali 3. Sehingga 3P1 minus P2 sama dengan 190. Ini 3P1 min 21P2 sama dengan minus 210. Sorry. Ini kita kurangi aja ya, biar jadi 0 di sini. Maka minus P2 min 21 P2.
Min P2 ditambah 21 P2 berarti 20 P2 sama dengan ini jadi positif ya, 200 200 400, sehingga P2-nya sama dengan 20. Dari sini dengan dari persamaan 2 P1 min 7 P2 sama dengan minus 70. P1 min 7 kali 20 sama dengan min 70. Akibatnya P1 sama dengan min 70 ditambah dengan 140. P1-nya P1-nya berarti 70. Oke, jadi kita udah nemuin ya eh, harga dan jumlah barang untuk titik equilibrium kedua. Oke, berarti P1 P2-nya 20 dan P1-nya 70. Kita udah ketemu ini, tinggal tinggal kita masukin aja ke salah satu untuk titik equilibrium. Kita ambil dari QD1 ya, QD1. Kan nanti di titik equilibrium eh, ini aja deh, titik equilibrium barang satu. Jadi kalau di titik equilibrium satu kan Q1, QD1 akan sama dengan QS1. Nah, maka kita pakai yang salah satu persamaan aja. Kita pakai perintahan persamaan yang persamaan yang eh, kurva demand atau permintaannya. Itu kan dari situ QD1 sama dengan 145 min 2P1 plus P2. Berarti QD1-nya nanti akan sama dengan 145 min 2P1-nya kali 70 ditambah P2-nya 20. Kaki D1 nanti akan sama dengan 145 min 140 tambah 20. Kaki D1-nya sama dengan 25. Lalu berarti titik equilibrium untuk barang satu di titik berapa? 25, P1-nya 70. Lalu titik equilibrium barang kedua berarti Ki D2 itu sama dengan Ki S2, maka kita pakai salah satu kurva penawaran aja. Dan itu Ki D2 sama dengan 30 P1 plus P1 min 2 P2. Ki D2-nya sama dengan 30, P1-nya 70 dikurangi 2 kali 20. Ki D2-nya sama dengan 100 minus 40. Ya, Ki D2-nya sama dengan 60. Maka titik equilibrium untuk yang barang kedua dia di 60, P2-nya 20. Ya, oke, mungkin itu teman-teman buat permintaan dan penawaran. Jika mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan aja ya di grup atau di chat pribadi juga bisa. Boleh. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.